Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Istri Mantan Mafia episode 21. Nathan tetap berusaha berkomat kamit menghafalkannya atau mencoba berbaur dengan para santri yang lainnya. Dan Nathan juga memaksa mereka untuk mengajarinya membaca kitab kuning. Dan pada saat pelajaran ilmu tajwid, dia tidak henti-hentinya mengangkat tangan untuk bertanya pada ustadz yang mengajarnya. Ini sungguh mengejutkan seluruh penghuni pesantren yang lainnya, karena Nathan yang tadinya sangat emosional, pemberontak, dingin dan keras kepala, perlahan melunak dan penuh toleransi dan murah senyum. 2 bulan pun berlalu. Jika ditanya pada seluruh santri, siapakah yang paling rajin menghadiri pengajian? Jawabannya adalah Nathan. Siapakah yang paling dulu memasuki masjid ketika hendak masuk waktu sholat? Jawabannya adalah Nathan. Dan siapakah yang paling rajin menegakkan peraturan di dalam pesantren? Ya, jawabannya tetaplah Nathan. Sungguh keajaiban bagaimana waktu cinta dan hidayah mulai memegang kendali atas kebiasaan seseorang. Alhamdulillah, akhirnya kamu mau belajar Islam tanpa merasa terpaksa. Saya sungguh bersyukur, ujar Irfan. Suatu hari mereka sedang beristirahat di sebuah gazebo di halaman pesantren. Nathan hanya tersenyum malu-malu. Padahal ya, kala itu Nathan baru aja membuat muazin dan orang-orang pesantren kelimpungan dan merasa marah akan ulahmu, timpal Husein. Kalau boleh tahu, ada apa yang membuatmu berubah menjadi seperti ini? Tanya yang lainnya. Nathan terdiam beberapa saat. Dia terlalu malu untuk menceritakan betapa hatinya bergetar tatkala mendengar seorang perempuan yang mengaji. Terlalu malu untuk menceritakan bahwa setelah itu ada surat di Al-Quran yang terus membuatnya untuk mendirikan sholat, untuk mendekatkan diri padanya, bisiknya. Sehingga tak perlu waktu lama membuat Nathan menguatkan niatnya untuk bertobat. Hanya secepat itu, namun ia sangat malu untuk mengatakannya. Aku tidak mau menceritakannya, ujar Nathan dengan malu. Di raut wajahnya sudah memerah. Semuanya hanya saling berpandangan dan segera mengganti topik pembicaraan. Dan sejak itu, Nathan mulai menikmati indahnya Islam dalam hidupnya. Betapa banyak saudara-saudara yang benar-benar menuntunnya dengan sabar dan penuh perhatian. Aku tidak pernah mendapatkan perlakuan yang seperti itu, ujarku tersenyum kecil. Keisha yang sejak tadi hanya diam dan menyimak tanpa memotong kisahku bergumam hamdalah pelan. Hanya aja satu hal yang membuatku kecewa. Suaramu tak pernah lagi muncul. Tak pernah lagi kutemukan sosokmu di area pesantren ataupun di lantai rumah 2 Pak Kiai. Aku sebenarnya menunggumu terus selama 1 tahun berikutnya. Dan di lantai 2 asrama aku berharap bisa mendengarmu mengaji lagi, ujar Nathan. Pipinya terasa panas saat mengatakan hal itu. Keisha menunduk dan memainkan jemarinya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin kan? Lanjutku seperti misalnya aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi sore hari itu, ujar Nathan. Keisha hanya tersenyum. Nathan pun melanjutkan kisah tentang karirnya setelah keluar dari pesantren. Seperti sebuah pelajaran dari alam, tentang fakta bahwa bumi berotasi dan berputar dan terus memberikan variasi musim di atas punggung kehidupan. Manusia pun berjalan seperti itu, tentang kepastian jika hidup tidak selalu semuanya sama setiap detiknya. Tidak pernah monoton dalam setiap waktu penghabisannya. Tidak ada seseorang yang selalu di atas dan selalu di bawah.
Semuanya memiliki porsinya masing-masing. Nathan mengecek semua benda yang ada di daftar. Setelah memastikan semuanya telah lengkap, dia menganggukkan kepalanya lalu menyerahkannya pada seorang yang telah menjadi kurirnya. Iya, sudah lengkap. Tolong hati-hati membawanya ke pelanggan kita ya. Yang satu ini sepertinya cukup, ujar Nathan. Baik Pak, jawab kurir tersebut lalu masuk ke dalam mobil pick-up dan segera pergi menembus keramaian. Tidak hanya sampai di situ, Nathan kemudian pergi ke ruang belakang dan beberapa orang dengan begitu terampil membuat karangan bunga atau buket yang cantik. Maaf Pak, ini struk pembelian pupuk minggu ini dan juga bibit pohon bonsai yang kita pesan kemarin ada masalah dalam pengiriman Pak. Mobilnya mengalami kecelakaan kecil di Jalan Raya Lingkar Utara pagi tadi, lapor seorang pegawai pada Nathan. Innalillah, bagaimana keadaan mereka? Tanya Nathan terkejut. Yang saya dengar mereka hanya luka ringan Pak. Sayangnya sebagian besar bibitnya rusak Pak, ujar pegawai itu. Oh begitukah? Ya udah, katakan kita akan terima bibitnya yang masih cukup baik dan bayarkan sesuai jumlahnya, tugas Nathan. Pegawai itu pun mengganggu. Kemudian Nathan berjalan ke sekumpulan tanaman anggrek dan memastikan seteliti mungkin bahwa bunga itu tidak ada bagian yang layu ataupun ulat bulu. Begitupun dengan tanaman yang lainnya yang terdapat di sana. Di sebuah toko tanaman yang terkenal di kota tersebut yang bernama Toko Bunga Gina Valencia, sesuai dengan nama mendiang ibunya. Tak pernah terfikir di benak Nathan ketika memutuskan untuk pergi dari pesantren dan memilih pulang ke rumah. Ia akan mendapat kesempatan menjadi orang sukses. Saat itu dia hanya membawa ransel coklat butut pemberian Irfan dan beberapa potong pakaian pemberian teman-teman santri, dan tak lupa jaket hitam itu. Benar-benar terekam jelas di otak Nathan begitu dia menjejakkan kaki di pekarangan rumahnya yang telah ditumbuhi oleh rumput liar setinggi lutut. Setelah hampir 2 tahun lamanya ia tinggalkan. Hatinya yang dulu keras dan kaku tersenyum melihat keadaan rumahnya yang tidak terurus. Kata-kata kasar di dinding kaca jendela yang pecah, tanaman rambat yang nyaris merusak struktur bangunan, dan bau pengap saat Nathan masuk ke dalamnya. Pintunya rusak, sepertinya kondisi di dalam pun tak kalah mengenaskan dibanding di luar. Televisi dan kulkas yang lenyap sepertinya dicuri. Tikus dan kecoa berkeliaran bebas. Jaringan listrik diputus dan air tidak keluar. Ini terasa begitu berat karena Nathan tidak memiliki uang dan pekerjaan atau bahkan sanak saudara. Dia sendirian aja, sebatang kara. Belum lagi celotehan menyebalkan dari para tetangga yang mengetahui bahwa Nathan, si anak pembuat masalah tanpa ayah itu, telah kembali ke rumahnya. Bersambung.